Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kasuma, SPDI dari SMA Negeri 1 Blitar 3. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah tempat di mana saya bertugas. Dalam hal ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Suyanto, SPD NPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Seperti yang Pak Doni lihat, pada hari ini alhamdulillah dikasih Allah kesehatan tanpa ada keluhan suatu. Alhamdulillah. Baik Bapak, adapun tujuan saya hari ini Pak adalah untuk melakukan wawancara Pak. Mohon izinnya Pak. Sebagai tugas kami dalam saat ini dalam mengikuti kegiatan CGP angkatan 11 Ya. ada tugas demonstrasi perempuan yang tugas utamanya adalah untuk mewawancara para sekolah minimal 2 kepala sekolah Pak. Baik Pak, yang pertama yang saya ingin tanyakan Pak adalah adakah di sekolah SMA 1 Blitar 3 ini Pak kasus dilema etika Pak? Di SMA kami ini tentunya tempat berkumpulnya anak-anak dan guru-guru, di mana banyak anak ini tentunya kasus-kasus atau persoalan-persoalan muncul karena adanya interaksi daripada warga sekolahnya. Jadi kasus dilema etika itu pasti ada, ataupun rujukan moral pasti ada, karena itu di kita ini ada suatu komunitas kan, seperti itu. Iya Pak. Baik, kira-kira Pak, bagaimana Pak untuk Bapak melakukan identifikasi atas permasalahan dilema itu atau etika moral tersebut Pak? Tentunya dalam mengidentifikasi dilema etika, kasus-kasus dilema etika itu kami saya melibatkan seluruh warga. Ya. Kalau saya sendiri, saya kira mungkin tidak akan tercover karena begitu banyaknya siswa, sehingga kami minta informasi dari guru, ya, bahkan anak, kemudian wali kelas sampai ke wakil. Itu kami minta informasi itu supaya kami mendapatkan permasalahan dari etika atau rujukan moral yang secara komprehensif. Jadi cara mengidentifikasinya adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada Pak ya. Oke baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, terima kasih. Nah, jadi karena sekolah ini ada permasalahan-permasalahan, tentunya dua-duanya selalu ada mengandung nilai benar semua. Kan tetapi dengan kebenaran itu kita timbang, ya, kita timbang mana yang lebih benar. Karena pertimbangan itu bukan dari saya sendiri, tapi pertimbangan itu dari semua warga sekolah, dari guru, dari wali murid, wali siswa, atau wali kelas, dari PP, kemudian wakil. Nah, semua itu kita libatkan, kemudian kita musyawarahkan supaya pengambilan keputusan itu menjadi yang terbaik, ya, karena semua sama-sama benar. Terima kasih.
Baik Pak, kira-kira untuk langkah-langkah dalam melakukannya selama ini, Bapak ada langkah-langkah tertentu gitu Pak untuk menyelesaikan dilema etika atau menunjukkan proses? Langkah-langkahnya jelas untuk memecahkan suatu masalah itu yang pertama kita identifikasi ya dengan melibatkan semua stakeholder. Kemudian setelah kita identifikasi, kemudian kita mencari solusi dengan bermusyawarah ya, mencari solusi yang terbaik dengan kawan-kawan di sekolah ini atau warga sekolah ini. Kemudian kita timbang-timbang dalam rapat. Setelah itu baru saya selaku pimpinan akan memutuskan sebuah keputusan. Nah itu keputusan itu, tapi kami membuat keputusan bukan saya sendiri, tapi berdasarkan daripada rekan-rekan atau warga sekolah yang masuk. Nah itu silang. Baik Pak, di langkahnya itu mengidentifikasi, kemudian mencari solusi dengan musyawarah, kemudian timbang-timbang dan baru membuat keputusan saya. Oke baik Pak, dari langkah-langkah tersebut Pak, langkah apa saja Pak atau hal apa saja yang paling efektif menurut Bapak dari langkah-langkah yang ada dalam pengambilan keputusan atas kasus dilema tersebut Pak? Saya kira dalam langkah-langkah pengambilan keputusan, karena itu adalah suatu runutan. Jadi efektivitas ini dalam pengambilan keputusan ini sejauh mana kita bisa ya melakukan kegiatan alur ini dengan se-efektif mungkin. Jadi artinya kita dalam identifikasi untuk kita bisa benar-benar dengan dengan permasalahan yang ada itu kita benar-benar, kemudian permasalahan itu. Jadi semua langkah itu, semua saya kira itu efektif. Ya. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak ya. Mungkin dalam melaksanakan dilema menyelesaikan keputusan dilema etika itu kemungkinan itu ada tantangannya Pak dalam mengambil keputusan tersebut. Kira-kira apa aja Pak tantangannya Pak? Ada banyak sekali tantangan. Misalnya permasalahan bukan atau dari siswa atau dari guru. Misalkan kita dari guru misalnya. Nah, guru dalam melakukan tugas ya, itu kan sudah ada kode etiknya, sudah ada peraturannya. Nah, tantangan yang terberat itu menurut saya itu tatkala guru itu menjalankan tugas itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, artinya dia hanya menjalankan ya pokoknya yang penting saya sudah lakukan. Nah ini yang menurut saya itu agak berat karena guru itu hanya istilahnya ya, sudah cuek lah, atau itu tugas kami ngajar tok sudah seperti itu. Yang lain tidak, itu urusan yang lain. Nah itu artinya guru inilah yang tidak bisa bekerja sama. Itu yang terberat menurut saya, tantangan untuk persoalan dari mereka. Baik Pak. Jadi tantangan yang terberat itu adalah bagaimana untuk memanage guru itu agar bisa mengajar dengan hati gitu Pak ya. Karena kalau guru itu mengajar dan kewajiban saja, berarti kan dalam mendidik anak itu tidak berdasarkan hati gitu Pak ya. Baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, jadi dalam penyelesaian dilema etika itu di sekolah Bapak ini ada nggak jadwal tertentu Pak untuk dalam menyelesaikannya, atau ada prosedur tertentu gitu Pak? Dalam pembinaan misalnya dengan siswa atau guru ini kami lakukan tidak
rutin, artinya tidak ada jadwal yang secara kontinu, artinya jadwal itu tidak baku seperti tiap minggu, seminggu sekali itu tidak. Jadi pembinaan pada guru ataupun siswa, pada guru yang bermasalah, kemudian siswa yang bermasalah, itu lihat kondisi daripada permasalahan yang disebabkan oleh yang bersangkutan ya. Jadi kita lakukan bagaimana kegiatan pembinaan saya itu pemecah masalah yang ada di etika itu kita secepat mungkin, jadi jangan sampai nanti berkembang lebih besar lagi. Jadi seperti itu Pak ya, istilahnya itu jika ada suatu permasalahan baru langsung diselesaikan Pak ya, jadi nggak ada penjadwalan khusus untuk menyelesaikan dilema etika. Oke, baik Pak. Ini satu lagi Pak ya, pertanyaannya Pak ya, adakah seseorang atau tim dan sebagainya Pak ya selama ini bermudah atau membantu Bapak dalam mengambilkan suatu keputusan? Di sekolah adalah merupakan suatu organisasi di mana saya selaku pimpinan tentunya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada rekan-rekan yang membantu. Oleh karena itu, di dalam membuat suatu keputusan untuk mengatasi suatu dilema etika atau juga moral, itu kami dibantu oleh wakil, guru BP, kemudian wali kelas, bahkan guru dan orang tua. Nah, itu yang selalu membantu kami dalam membuat suatu keputusan. Jadi semua terlibat ya Pak ya. Baik Pak, ini sudah di penghujung wawancara kita ya Pak ya. Saya minta Bapak memberikan yang Bapak dapatkan dari pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman dalam Bapak mengambil keputusan di dunia etika. Ya, jadi setiap pemimpin itu selalu mengambil suatu keputusan. Itu kalau saya itu selalu berdasarkan pengalaman saya yang telah lalu ya. Jadi pada suatu kala itu ada permasalahan, itu keputusannya bagaimana. Kemudian pada saat ini ada suatu permasalahan yang kira-kira mirip, itu menjadi acuan saya untuk membuat suatu keputusan. Tetapi tidak semerta-merta bahwa yang dulu itu akan kita terapkan persis dengan yang ada pada saat ini, tidak. Karena kita juga melihat kondisi sosial budaya daripada si yang bersangkutan. Karena mungkin kalau dulu misalkan guru atau siswanya itu dari suku apa, sekarang dari suku apa, itu selalu kita sebagai bahan pertimbangan, sehingga tetapi merujuk dari yang pengalaman yang lalu itu akan lebih baik, sehingga kami dalam membuat keputusan itu selalu berdasarkan rasionalitas ya, pemikiran saya selalu, tapi dengan kolaborasi daripada kawan-kawan stakeholder yang ada. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak, dan juga terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang baik ini Pak. Jadi saya mohon terima kasih, kemudian nanti mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini itu juga nanti bisa bermanfaat untuk terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintang 3 Bapak Haji Suyanto SPD MPD. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan itu dapat bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Kasuma SPDI, guru SMA Negeri 1 Bintang 3, CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melaksanakan wawancara yang kedua
untuk melanjutkan tugas DK untuk guru penggerak angkatan 11 tahun 2004. Dalam kesempatan ini saya sudah bersama Kepala Sekolah SD Negeri Nusa Bali Belitang 3 dengan Bapak M. Dahroni SPD SD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan hari ini kebetulan hari Jumat dan Jumat berkah. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat luar biasa Pak. Insya Allah kegiatan apapun kita akan laksanakan dengan baik ya Pak. Jadi gini Pak, mohon izin Pak untuk pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara Pak mengenai bagaimana pengambilan keputusan atau nilai-nilai kebajikan yang Bapak lakukan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Nusa Bali. Yang pertama berkenaan dengan pengambilan keputusan itu tentunya karena ada masalah. Jadi beberapa masalah yang kami alami di sekolah kami SD Negeri Nusa Bali Kecamatan Belitang 3 ini yang rutinitas adalah kemampuan anak memang yang sangat terbatas, sehingga kami harus menyelesaikan masalah itu secara adil, secara bijaksana, sehingga siswa yang kurang mampu ataupun di bawah standar itu tidak merasa dirugikan, dan yang menengah ke atas tidak merasa terlalu diuntung. Oh, baik Pak. Kemudian Pak, pertanyaannya saya berikutnya Pak, itu dalam Bapak melakukan bertugas sebagai kepala sekolah antara guru dan sebagainya, kira-kira ada nggak Pak dilema etika Pak, permasalahan ataupun dilema etika atau tuntutan moral yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah? Ya, tadi sudah kami sampaikan mengenai permasalahan yang sering kami alami. Salah satunya adalah anak yang kurang mampu. Nah, dalam penyelesaian kurang mampu terutama di bidang IQ ataupun intelektual, tapi belum tentu anak tersebut apabila kurang mampu dalam bidang intelektual, pasti dia punya keterampilan yang lain sehingga mendukung bahwa pembentukan karakter ataupun manusia yang diharapkan sesuai dengan Pancasila itu akan tercapai. Yaitu caranya anak tersebut kita koordinasikan dengan wali kelas. Kita koordinasi dengan wali kelas, mengidentifikasi beberapa anak yang mampu, kita koordinasi, hadirkan orang tuanya untuk bermusyawarah sampai di mana ataupun keadaan anak tersebut, sehingga orang tua tidak terlalu mengandalkan pihak sekolah dan pihak sekolah pun tidak terlalu mengandalkan orang tua yang di rumah, sehingga keberadaan anak tersebut sama-sama diketahui oleh pihak sekolah maupun pihak orang tua ataupun wali murid. Oh iya, jadi dalam Bapak melakukan identifikasinya, bahwa Bapak akan melibatkan orang tua juga dan semua stakeholder yang ada dan juga dengan guru ya Pak ya? Iya. Oke Pak, sangat luar biasa sekali jawabannya Pak. Kemudian Bapak dalam menjalankan atau mengambilkan suatu keputusan di sekolah Bapak ini, terutama kasus-kasus tadi yang Bapak anggap itu adalah sebagai dua kepentingan yang sama ya, terus sama-sama penting, itu murid dan juga guru dan juga orang tua. Kira-kira nilai-nilai kebajikan tersebut Bapak menerapkannya bagaimana Pak untuk agar kegiatan dari pengambilan keputusan itu tepat gitu Pak? Jadi kami dalam mengambil keputusan, walaupun kami kepala sekolah istilahnya wewenang yang khusus, tapi kami tidak terlalu memanfaatkan kewenangan itu. Kami tetap koordinasi dengan pertama wali kelas ataupun guru kelas yang tahu persis setiap harinya keadaan siswanya. Kemudian koordinasi tadi saya sampaikan dengan orang tua. Kami dalam menyampaikan atau mengambil keputusan ataupun menyikapinya, setelah kami koordinasi dengan orang tua ataupun dengan wali murid,
wali kelas. Jadi kita sampaikan apabila anak ini nanti setelah kita panggil, anak ini kita setelah kita koordinasikan, pada waktu kenaikan kelas nanti ternyata masih belum memenuhi syarat kenaikan kelas, apabila tidak naik kelas, tolong Bapak ataupun Ibu orang tua jangan merasa kecewa karena memang keadaan kemampuan. Tapi andaikan setelah ulangan dilaksanakan untuk kenaikan kelas ada perubahan, kami berusaha akan menaikkan anak tersebut. Mudah-mudahan orang tua juga akan lebih merasa senang, apalagi anak kemudian siswa. Oke, baik Pak. Lalu kemudian langsung saja Pak ya. Untuk pertanyaan berikutnya, dalam Bapak menerapkan ambil keputusan tadi, itu tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam menjalankan yang namanya menyelesaikan dilema tersebut Pak? Tantangannya apabila dengan berat hati anak tersebut tidak dinaikkan, walaupun orang tua sudah mengetahui keberadaan anaknya, terutama tantangan dari pribadi, rasa ada tidak enak, rasa sosialnya dengan orang tua itu, kemudian dengan masyarakat apabila ada beberapa anak yang tidak naik kelas, mungkin terlihat ini kekurangan dari pihak mana, apa pihak anak itu sendiri, apa dari wali kelas atau guru, ataupun juga orang tua. Jadi itu tantangan itu yang akan timbul apabila permasalahan itu setelah ambil keputusan ternyata anak tidak naik kelas. Gitu Pak ya. Istilahnya itu dalam Bapak mengambil keputusan tersebut, yang jelas tantangan itu tentu juga ada, dan misalnya juga seperti itu Pak ya. Kemudian Bapak dalam Bapak menyelesaikan mengambil keputusan tentang anak tersebut tadi, itu adakah suatu jadwal yang tersusun yang Bapak buat, misalnya dalam kegiatan tersebut ada rapat dan sebagainya gitu Pak? Kira-kira ada jadwal khusus nggak Pak? Ya, kami dalam menyelesaikan masalah karena kaitan dengan kemampuan anak itu bisa ketahui apabila sudah proses belajar mengajar berjalan. Kami melaksanakannya secara fleksibel, secara lentur setelah adanya pelaksanaan pembelajaran. Jadi kurang lebih 3 bulan mau ada kenaikan kelas, itu orang tua kita undang, jangan dipanggil, kalau bahasa dipanggil mungkin merasa ada apa, jadi kita undang, kita ajak, kita duduk bersama untuk menyelesaikan bagaimana sebenarnya keadaan anak Bapak yang saat ini mempunyai kekurangan terutama di bidang IQ ataupun kemampuan belajar, sehingga orang tua ternyata juga menyampaikan, saya sendiri kurang perhatian, saya sendiri jarang mengajak ataupun meminta untuk belajar. Kadang ada yang berhari-hari, berminggu-minggu mungkin ditinggal oleh bapaknya, orang tua atau ibu sibuk di rumah. Akhirnya beberapa wali yang menyatakan merasa salah. Nah, setelah adanya orang tua menyatakan hal tersebut, kami dari pihak sekolah mengetahui bahwa anak ini sebenarnya mampu, namun karena kurang perhatiannya sehingga kemampuan tersebut akan mengendor, kurang. Sehingga yang kedua kaitannya juga dengan wali kelasnya untuk lebih mendalam. Nah, dalam menyelesaikan itu selain wali kelas, kemudian orang tua, itu siapa aja yang terlibat untuk membantu Bapak dalam menyelesaikan perkara tersebut? Ya, yang terlibat, yang kami rangkul, kami ajak, pertama dewan guru ataupun wali kelas ataupun guru kelas. Kemudian juga ada tanding tenaga pendidik yang mungkin bisa kami ajak koordinasi. Kedua berikutnya yaitu orang tua ataupun wali murid, dan juga komite, kalaupun mungkin permasalahan itu bisa agak serius, juga kami pemberitahuan atau koordinasi dengan pihak atasan kami yaitu pengawas. Baik Pak. Jadi selain orang tua juga wali kelas dan guru, komite juga dihadirkan Pak ya.
membantu Bapak dalam mengambil pusat tersebut, Pak ya. Baik Pak, untuk berikutnya, karena waktu kita terbatas Pak ya, mungkin saya cukupkan untuk pertanyaannya Pak ya. Namun sebelum saya tutup Pak, ini dari kegiatan wawancara ini, itu pembelajaran apa yang Bapak istilahnya dapatkan secara kecil saja Pak? Iya, jadi ini Pak Doni ya, jadi dengan adanya beberapa kasus ataupun dilema di sekolah kami mendapat pembelajaran ya, kaitan dengan masalah-masalah tersebut bisa kami selesaikan, ada kurang lebihnya. Nah, kebetulan berikutnya ada masalah yang sama, itu kami akan lebih mudah dan lebih cepat, lebih spesifik untuk menyelesaikan masalah itu, dan dari masing-masing pihak tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan, dan kami dengan pihak-pihak terkait, guru, orang tua ataupun murid, komite, masyarakat bahkan yang tidak punya anak di sini pun bisa kami rangkul sebagai tokoh yang ada di lingkungan sosial. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan baiknya Pak di hari ini Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu juga bisa bermanfaat untuk diri saya tentunya Pak ya. Amin. Dan juga Bapak dia, saya terus mendoakan Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya Pak ya. Dan terima kasih atas kesempatan baik ini Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya pagi ini dengan Kepala Sekolah SD Negeri Nusa Bali dengan Bapak M. Dahroni SPD SD. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.